Oke, sekarang teori Thevenin fungsinya menyederhanakan rangkaian kompleks menjadi rangkaian sederhana yang terdiri dari sumber tegangan dan R yang diseri. Nah, sekarang ilustrasi Thevenin. Jadi misalkan ada suatu rangkaian linear, ya, rangkaian linear ini dalamnya kita nggak tahu. Mungkin ada sumber tegangan, ada sumber arus, ada sumber tegangan dependen, sumber arus dependen, tapi syaratnya harus linear. Ya, syaratnya harus linear ini. Nah, kemudian kita tarik dari rangkaian tersebut, ya, menjadi tarik dua terminal, ya, terminal A dan terminal B. Kemudian kita ukur berapa sih tegangan terminal A ini, ya, kita ukur berapa sih tegangannya. Nah, itu menjadi tegangan Thevenin. Kemudian, tapi ini harus diputus dulu, ya, dari bebannya diputus dulu. Oke, kemudian kita ukur tegangannya, kita dapat berapa VTH-nya, berapa tegangan Theveninnya. Kemudian setelah itu kita butuh apa lagi? Kita butuh RTH. Kita putuskan semua tegangan, semua sumber yang ada di sini. Ya, kita putuskan semua sumber yang ada di sini. Ingat, hanya sumber independen, ya, independen. Hanya sumber independen yang kita putuskan. Sumber dependennya tidak diputuskan. Kemudian kita ukur berapa hambatannya di sini, R-nya berapa, maka itu dapat RTH-nya. Oh, tadi VTH, ya, yang tadi sebelumnya. Gitu, ya. Jadi rangkaian yang rumit ini, setelah kita ketahui berapa tegangan Thevenin dan R Theveninnya, kita rubah menjadi hanya terdiri dari hambatan dan sumber yang diseri, gitu. Syaratnya tadi apa? Syaratnya yaitu tadi, ya, karakteristik tegangan dan hambatan AB ini, ya, tambah beban harus sama. Kalau tambah beban, gitu. Jadi teorinya, ya, rangkaian linear dua terminal, yaitu terminal AB, ya, dapat digantikan oleh menjadi rangkaian sederhana yang terdiri dari sumber tegangan VTH yang diseri dengan tangan RTH. Jadi gitu, ya. Ini dirubah menjadi ini. Oke, di mana VTH adalah tegangan terbuka terminal AB. Jadi saat ini diputus, ya, kemudian kita ukur nih berapa tegangan VA dan VB. Nah, itu adalah tegangan VTH. Nah, kemudian RTH adalah tahanan terminal AB saat semua sumber independen dimatikan. Jadi matikan semua sumber independen di sini. Matikan semua sumber independen di sini. Kemudian kita ukur pakai ohmmeter berapa hambatannya. Nah, itu adalah RTH. Gitu. Nanti setelah dapat VTH dan RTH-nya, baru digabung lagi, dipasang lagi bebannya. Ini sudah tadi, ya, menemukan RTH dan VTH sudah tadi, ya. Pertama kita putus dari beban. Ini kita putus dari beban di sini, ya. Kita ukur tegangannya. Itu dapat VTH.
Kemudian matikan semua sumber independen di sini. Matikan. Kalau sumber arus, misalkan sumber arus ya, itu diputus. Sumber arusnya yang independen itu diputus. Kalau sumber tegangan itu di short gitu. Kemudian diukur hambatannya, itu dapat RTH. Itu jika rangkaian tidak mempunyai sumber independen, maka VTH-nya adalah 0. Tanpa dependent source, matikan semua independent source. RTH adalah ambatan input antara terminal A dan B. Nah, bagaimana jika ada dependent source-nya? Bagaimana mencari RTH-nya? Kalau ada dependent source, ya misalkan ini rangkaian yang kompleks ya, ada dependent source-nya. Cara mencari RTH-nya adalah kita matikan semua independent source-nya, sisakan yang dependent source, kemudian kita kasih sumber eksternal. Kita sambil sumber eksternal, kita ukur berapa arusnya, maka RTH-nya itu adalah tegangan dibagi arus. Itu adalah RTH-nya. Gitu. Kalau misalkan mau pakai sumber arus, bisa juga ya. Kita kasih sumber arus dari eksternal, kemudian kita ukur tegangan VAB, maka RTH-nya adalah tegangan VAB atau VOUT, V0 dibagi arus I0. Gitu. Nah, juga perlu diingat, jika misalkan kalian menemukan kasus ini di mana RTH-nya negatif, ini berarti rangkaian memberikan power. Jadi rangkaiannya aktif, ya, memberikan power. Dia bukan menerima power. Berarti dalamnya ada sumber aktif. Kalau misalkan negatif, itu berarti dia memberikan power. Kalau RTH-nya positif, berarti itu hambatan biasa. Oke. Setelah ketemu VTH dan RTH-nya, maka ya VTH dan RTH kita dapat. Maka kalau misalkan setelah ditambah beban, ini beban ya, kita bisa tahu nih berapa arus bebannya. Di mana arus bebannya adalah VTH dibagi RTH plus RL ya. Kemudian misalkan ditanya berapa tegangan VL, ya berarti ini ya, gampang lah. Yang paling susah tuh mencari ini nih, mencari VTH dan RTH-nya, itu yang susah, bukan yang paling susah. Oke, misalkan ini sekarang yang ini contoh 48. Ini ada beban ya, ini ada beban, kemudian ini akan kita gunakan, anggaplah ini sebuah rangkaian yang kompleks ya. Kita tarik dua terminal ya, A terminal AB, ini akan kita buat terveninnya. Nah, kita disuruh mencari berapa sih arus yang mengalir jika hambatannya beban hambatan RL itu 6 ohm, 16, 36. Oke. Kunci pertama untuk mencari rangkaian tervenin, maka kita harus cari VTH dan RTH. Ya. Gitu. VTH dan RTH. Nah, kita udah ketemu, kita harus pertama yang paling gampang cari RTH dulu deh. Cara mencari RTH adalah matikan semua sumber independen. Berarti ini kita short, yang ini kita putus. Rangkaiannya menjadi seperti ini. Kemudian kita ukur di terminal AB ini ya, berapa
sih RTH-nya? Ini gampang ya. 4 di paralel 12, kemudian ditambah 1, yaitu 4 ohm. Oke, kita udah peroleh berapa RTH-nya. Sekarang tinggal cari VTH-nya. Ini udah ya. Tinggal cari VTH. Cara mencari VTH gimana? Ya. Oh ya, jangan lupa ya tadi waktu mencari ini Thevenin, ini harus diputus ya, dilepas. Ini dilepas ya. Jadi tinggal terminal AB dan rangkaian Thevenin. Ya saja. Oke, sekarang kita cari VTH-nya. Nah, untuk mencari VTH di rangkaian terminal AB ini, terserah ya, mau pakai Thevenin, mau pakai Norton, mau pakai apa? Superposisi, transformasi sumber atau mesh. Kalau di sini kita lihat dia pakai mesh ya. Maka nanti dapat VTH-nya adalah 30 volt. Oke, kalau udah dapat VTH-nya 30 volt, ya kalau ini pakai mesh ya, ini pakai node. Kalau pakai node berarti satu ini bisa kita abaikan. Kenapa? Karena satu hambatan 1 ohm ini dia tidak terhubung kemana-mana gitu ya, floating. Maka tegangan VATH itu sama aja tegangan di sini nih. Ya, tegangan VAB. Kita gunakan node, maka dapat 30 volt, atau gunakan mesh dapat 30 volt. Setelah itu maka kita bisa buat menjadi rangkaian Theveninnya ya, seperti ini. Ya, ini A, ini B. Ini tadi berapa hambatan RTH-nya? 4 ohm. 4 ohm. Sedangkan ini VTH-nya 30 volt. Oke, gitu ya. Kuncinya cari VTH, cari RTH. Nah, kemudian kita pasanglah beban tadi. Bebannya adalah RL. RL-nya tadi diminta 6 ohm, 1636. Jadi kita masukkan 6 ohm, ini dia. Maka dapatlah IL-nya 3 ampere. 16 ohm, dapatlah IL-nya 1,5. Jadi menggunakan Thevenin ini, ya, kita misalkan bebannya berubah-ubah, enak, mudah kita menganalisanya. Karena hanya terdiri dari rangkaian sederhana. Coba bayangin kalau misalkan kita, coba Anda bayangkan ya, misalkan rangkaian ini yang kita analisa, kita tidak rubah menjadi Theveninnya. Kemudian ini kita kasih beban 3 ohm, kita kasih beban 16, 6, jadi bebannya berubah-ubah gitu. Misalkan kita dapat arusnya ya, itu kan harus kita analisa, kemudian ganti beban, harus analisa ulang, kita meshkan, kita nodekan lagi. Kalau misalkan bebannya berubah-ubah, itu akan sangat merepotkan. Tapi kalau kita sudah rubah menjadi Theveninnya seperti ini, maka akan jauh lebih gampang. Karena analisanya akan sangat gampang ya. Misalkan ini 6, berarti kan kalau misalkan ditanya berapa tegangan jatuh pada RL, gampang. Pakai pembagi arus, pembagi tegangan aja. RL dibagi 4 tambah RL kali 30. Kalau misalkan RL-nya ganti, misalkan nilainya, cara mencari tegangan jatuh pada RL juga cepat gitu. Itu ya, saya harap kalian ngerti ya. Kalau misalkan tidak kita rubah menjadi Theveninnya, maka kita analisa mesh lagi, ganti beban, mesh lagi, ganti beban, mesh lagi, atau node lagi, dan itu akan sangat merepotkan. Oke, latihan 48. Gunakan teori Thevenin. Pertama, sekali lagi kuncinya ya, kalian putus dulu ini, kemudian cari berapa RTH-nya. Cara mencari RTH-nya ini di short, kemudian ini diputus. Ukur hambatan
RTH-nya. Dapat hambatan, dapat RTH-nya. Kemudian ya masih diputus, cari VTH-nya. Berapa sih tegangan antara ini saat ini diputus ya. Bikin menggunakan mesh atau node terserah, atau transformasi sumber. Ini akan gampang sekali ya, nanti akan kita jelaskan. Tugas ya. Tugas ya, nanti kalau udah dikerjakan akan kita bahas. Ini nggak perlu saya jelaskan pakai kertas ya, gampang banget ya, sudah jelas. Nah ini misalkan oke, contoh 49. Oke, mungkin nanti akan kita jelaskan pakai kertas nih, tapi sebelumnya saya jelasin dulu sedikit. Temukan rangkaian ekuivalennya. Lihat, ini ada ini nih, ada sumber dependennya. Berarti dalam mencari RTH tidak bisa ini dimatikan, cukup ini yang kita putus ya, kemudian kita kasih sumber eksternal. Nah, pada kasus ini kita kasih tegangan eksternal 1 volt. Ini kita putuskan, nggak ada tadi dia. Kemudian kita analisa berapa outnya, maka dapat RTH. Di mana RTH adalah tegangan dibagi arus inol yang kita dapat. Gitu. Ini cara mencarinya bisa pakai cari inol ya, bisa pakai mesh atau node, terserah. Dapat ini RTH-nya adalah 6 ohm. Setelah RTH dapat, kita cari VTH. Cari VTH ya. Oke, cari VTH-nya berarti kita ukur aja tegangan VAB ini berapa. Tegangan VAB ini ya, sama aja tegangan pada 6 ohm ini berapa. Kenapa 2 ohm ini nggak pengaruh ya, karena dia open floating, berarti sama aja kita mencari berapa sih tegangan jatuh pada 6 ohm ini. Nah, kalian bisa kerjakan pakai transformasi sumber atau mesh atau itu node, terserah ya. Nanti hasilnya dapat VTH-nya 20 volt. Maka rangkaian tervenitnya adalah seperti ini. Ini adalah RTH tadi 6 ohm. Ini adalah VTH. Bayangin ya, rangkaian yang rumit seperti ini ya, rangkaian rumit seperti ini menjadi sederhana, hanya tinggal rangkaian ini saja. Gitu. Ya, hanya menjadi rangkaian seperti ini saja. Kuncinya cari RTH, cari VTH. Oke, latihan 49. Temukan ekuivalennya. Aduh, gampang ya. Ada ini ya, berarti nanti mencari RTH-nya ini di sort ya. Kemudian kalian kasih aja ini sumber arus atau sumber tegangan. Tapi kalau saran saya kasih sumber arus. Sumber arusnya 1 ampere. Nanti kalian ukur berapa tegangan di sini. Nah, berapa tegangan pada 4 ohm ini sudah dapat, maka bisa tahu RTH-nya. RTH-nya adalah sumber tegangan ini dibagi arus I0 ini, arus I ini. Ya. Pakai transformasi sumber juga gampang ya. Tapi ini kayaknya pakai gampang banget lah pokoknya. Nah, kemudian setelah dapat RTH-nya, tersisa kita tinggal cari berapa VTH-nya. VTH itu adalah tegangan VAB ini. Ya. Berapa tegangan 4 ohm ini
terserah mau pakai apa, dapat VTH. Baru kita susunlah menjadi rangkaian tervenitnya seperti ini. Nah, gitu ya. Ini terminal A, ini terminal B. Rangkaian yang kompleks itu ya menjadi cuma 2 elemen. Nah, ini temukan rangkaian ekuivalennya. Oke, karena ada sumber ini, maka kita tidak bisa hilangkan. Untuk mencari RTH-nya, kita kasih sumber dari luar. Baru kita cari berapa tegangan VAB-nya, yaitu tegangan pada 2 ohm ini. Ya, tegangan pada 2 ohm dapat, maka dibagi dengan tegangan arus IO, dapatlah RTH-nya. Setelah RTH-nya dapat, VTH-nya berapa? VTH-nya 0 ya. Kenapa? Karena nggak ada sumber tegangan independen. Berarti rangkaian ekuivalen yang rumit ini, ya, rangkaian ekuivalennya hanyalah ini. Oke, kok negatif hambatannya? Ini artinya apa? Dia memberikan daya. Gitu. Memberikan daya, bukan menerima daya. Ya. Berarti ini merupakan sumber ini, tapi sumber dependen. Oke, latihan 410. Latihan 410, tugasnya kerjakan juga. Aduh, gampang banget ya. Temukan ekuivalen tervenit. Nah, untuk mencari RTH-nya, berarti ini kita kasih aja sumber arus ya. Nanti kasih sumber arus. Tinggal dihitung aja berapa sih tegangan pada 15. Kemudian dibagi dengan sumber arus ini, dapat RTH. Dapat RTH, maka tinggal kita susun. Ya, karena nggak ada sumber tegangan atau sumber arus independen, maka pasti VTH-nya adalah 0 nih. Ini ya, VTH-nya 0.